Saya mengambil mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih. Yang di 2 program kalian, yaitu di AT kelas 10 dan di kimia analisis kelas 12. Nanti ini pembelajaran di kelas apa Bu? Kebetulan untuk hari ini di kelas AT, kelas 10 ATB. Di 10 ATB. Ya, kalau boleh tahu materinya apa? Untuk materinya anak-anak masih tentang prosedur teks. Jadi langkah-langkah menggunakan alat, menggunakan alat sintang atau prosedur kerja. Atau langkah-langkah membuat sesuatu. Ya. Tujuan dari pembelajarannya? Tujuannya adalah anak-anak supaya bisa memahami teks. Ya. Kebetulan tensis yang diajarkan untuk materi prosedur teks ini adalah sebuah presentasi. Area yang tidak digunakan nanti apa Bu? Maaf, itu tadi masih satu. Oh, satu. Ya. Yang kedua yaitu diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi tentang penggunaan tenses, simple present tense, action verb, imperative sentence, conjunction, dan sebagainya. Satu lagi menganalisis unsur kebahasaan. Menggunakan simple present tense karena materi prosedur teks. Sudah 3 ini Bu? Ya. Untuk area pengembangannya ada siapa? Areanya. Kita bisa untuk kegiatan ini bisa indoor, bisa outdoor. Karena anak-anak yang kami ajar ini adalah jurusan AT, bisnis tanaman, sehingga kita bisa melakukan learning by doing. Jadi bisa di luar, mungkin anak-anak praktek mencangkok prosedur mulai dari penyiapan bahan sampai hasil, sampai selesai mencangkok. Atau bisa anak ini nanti boleh membawa alat, jadi alat yang ada di thanks God today we can gather together in this class. We are healthy and in good condition. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini bisa berkumpul kembali di kelas ini dalam kondisi sehat, baik dan sehat. Well, before we start the lesson, I want to create English environment for this class, because you are now in the program of agriculture, right? So I want to give you a kind of game according to the vegetables and fruits. Are you ready? If you know the answer, you raise your hand and you guess. Kamu tebak. Apa itu? Yes. First, I want to give you a question. What is it? It is a kind of fruit. The color is orange. Sometimes green. The shape is brown. Not too small, not too big. It is, yes. What do you got it? Orange. Good. It is a kind of vegetables. Apa itu vegetables? Kind of vegetables. I know you grow vegetables, right? Yes. You grow vegetables.
Good morning, Prana. Hello, good morning. Can I ask you something? Sure. I think my plan is getting weird. I think it's need repotting. Can you do it for me? Yes, of course. Show me how to repot the anterior plant. Okay. Kendala saya hampir tiap pertemuan setelah anak-anak praktek itu biasanya masuk kelas terlambat. Mungkin mereka masih membersihkan dirinya dari lahan, atau mungkin mereka menyiapkan alat dan bahan untuk praktek. Begitu. Itu kendalanya memang, Pak. Yang kendala kedua yaitu dari media, Pak. Yang saya butuhkan adalah LCD. Nah, kebetulan kemarin itu entah kenapa ya LCD-nya kok korek. Jadi ketika mau saya gunakan mati, entah itu kabelnya atau apa. Kemudian kita ganti lagi dengan LCD yang lain. Alhamdulillah bisa nyala dan bisa berjalan. Nah, dari kegiatan pertama itu kita teori dulu tanpa praktek dan membuat video. Dari sini saya ada kendala. Ternyata anak-anak kalau saya beri materi, khususnya procedure text, ketika di kelas hanya teori saja, bagaimana cara menanam anggrek, how to plant orchid. Hanya teori saja, mereka membuat prosedur secara tertulis dalam bentuk kanva tanpa dipraktekkan langsung. Ternyata anak-anak itu mohon maaf masuk kiri keluar kanan. Jadi kompetensi yang dia dapat itu minim, Pak. Saya kurang puas dengan pembelajaran seperti itu. Jadi hanya tertulis saja mereka mampu. Ketika saya coba praktekkan, mereka kurang mampu. Akhirnya saya membuat kegiatan berikutnya yaitu praktek langsung di lapangan, yaitu dalam hal ini karena mereka jurusan agribisnis tanaman, jadi mereka saya ajak untuk ke lokasi greenhouse. Nah, dari situ muncul mereka langsung praktek, langsung ada alat dan bahan dalam hal ini real object, ada tanaman, ada bahan-bahan ingredients, ada pail mereka sebutkan dalam video, ada shovel, ada soil, ada hose, kemudian flower. Kemarin itu yang diambil kebetulan tanaman apa itu ya? Tanaman hias, namanya anthurium. Nah, dari situ mereka bisa langsung praktek. Kita sebagai guru bisa langsung menilai dari segi pengucapan, struktur bahasa, dan language feature. Mereka sudah mulai ada banyak kemajuan dibanding hanya indoor atau pembelajaran di kelas. Seperti itu. Ada lagi, Pak? Tadi identifikasinya jadi kendalanya ya banyak sekali ya. Iya. Lelah, anak lelah, Iya. praktek ini dengan SMK ya juga seperti itu. Terus LCD, terus media. Ketika masuk bagaimana ya? Cuma gini Belis, untuk mengatasi nih Belis, karena ini saya rasa bukan hanya sekali dua kali ya kegiatan ini ketika pas belajar Belis ini anak-anak habis praktek kan ya. Iya. Nah ini pasti berkali-kali sering. Apa yang biasanya Belis agar anak-anak itu lebih tertarik lagi atau lebih suka fokus ke Belis apa itu? Oke. Begini Pak, kita sebagai guru harus melihat situasi kondisi. Psychologically, kalau anak-anak tidak siap, I cannot force. Saya nggak bisa maksa mereka. Karena apa? Sepertinya nggak bisa maksimal gitu. Jadi saya nanti di KBM saya juga tidak puas dan anak-anak juga semakin low motivated seperti itu.
Jadi pertama saya lihat dulu kondisi anak, bisa lapar boleh makan dulu, boleh. Saya biarkan, boleh makan dulu, boleh minum dulu. Saya kasih waktu anak. Karena saya kembalikan pada diri saya, kalau ketika saya lapar atau haus, saya pun tidak akan bisa berpikir. Itu bagi saya kondisi anak-anak dulu harus siap di kelas untuk menerima materi dari saya. Tetapi saya juga strict Pak. Saya nggak membiarkan memberi kelonggaran seenaknya begitu saja mereka harus berlama-lama makan, tidak. I give you chance 10 minutes. You must finish your food. 10 menit kamu harus selesai makan dan minum. Kalau tidak selesai ya ada punishment. Atau kamu keluar aja. Tapi anak-anak ya alhamdulillah, ya bu sudah 10 menit sudah selesai. Walaupun dia belum selesai makanannya, mereka akan menyimpan dan akan dimakan nanti istirahat berikutnya. Atau mau pulang dia melanjutkan makan. Tapi yang jelas dia sudah terisi, nutrisi sudah ada, asupan makanan yang masuk. Karena begini loh Pak, anak-anak di sini itu fisik Pak, kegiatannya yang banyak. Jadi pagi itu mereka harus sudah apel, kadang mereka nggak sempat makan di rumah. Tapi saya sarankan untuk bawa bekal. Kemudian harus apel, kemudian salat duha atau salat bersamaan, kemudian harus masuk kelas tepat waktu. Dan itu kadang mereka nggak ada waktu untuk makan. Makanya saya beri kesempatan. Oke 10 menit, saya nggak akan meninggalkan kelas, saya tunggu mereka makan sampai selesai, baru sudah siap KPM dimulai. Itu kiat saya. Jadi gitu ya, memberikan jeda istirahat untuk anak agar konsentrasinya lebih baik untuk di pelajarannya. Terus dalam ini Felis, ada nggak ketika Felis setiap kali ada kegiatan atau menemui hal seperti ini kerjasama dengan guru lain atau guru produktif untuk mempermudah Felis dalam kegiatan pembelajaran Felis? Dalam artian kerjasamanya kolaborasi biar anak-anak ketika membaca Felis berkonsentrasi bagaimana, atau waktunya nanti sebelum tes itu anak disuruh istirahat dulu seperti itu. Ya, kalau kolaborasi kita ada Pak, kolaborasi dengan guru produktif. Tetapi dalam hal ini masih sebatas materi yang kita sesuaikan. Contoh, ada materi Al-Sintan, alat mesin pertanian. Oleh karena itu saya dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya memilah dan memilih tema yang sesuai dengan Al-Sintan, sesuai dengan jurusan anak-anak. Nah dalam hal ini otomatis saya tanya dulu ke guru produktif, Pak atau Bu, minggu ini materinya apa? Oh Bu, cara menggunakan traktor. Baik, kalau begitu pada materi saya teks prosedur ada Al-Sintan, alat mesin pertanian yang saya gunakan. How to operate traktor, how to operate autoclave. Teks prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa, maka anak-anak harus bisa mempraktekkan. Itu kerjasama dengan guru produktif. Tetapi ya namanya di lapangan Pak ya, kita nggak bisa strict seperti itu. Saya memaklumi mungkin guru produktif yang di lahan juga waktunya mungkin kurang atau bagaimana ya, kegiatannya itu belum sampai selesai, belum sampai bersih diri, ternyata bel sudah berbunyi, sehingga anak-anak waktu untuk masuk kembali ke kelas kadang-kadang memang berkurang seperti itu. Berarti ini memang karena waktu ya. Waktu kita mengenai waktu ya. Ketika ada kolaborasi dengan guru praktikum atau guru jurusan, ini waktunya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Felis itu. Ya, namanya kalau RPP rencana lesson plan ya kan? Ya. Hanya rencana Pak, namanya rencana. Kadang rencana itu tidak sesuai dengan harapan ya. Seperti itu. Kita berusaha untuk sesuai dengan harapan.